بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan kisah beberapa para ulama yang mereka mengorbankan, mengeluarkan harta yang sangat banyak dalam rangka mencari ilmu. Di antaranya pada kisah Hammam ibnu Abdullah Ar-Razi, yang mana beliau mengatakan, anfaqtu fi talabil ilmi sab'ami'ati alfi dirham. Aku keluarkan biaya, habiskan biaya dalam mencari ilmu sebanyak 700.000 dirham. Demikian juga pada riwayat kisah Muhammad ibnu Salam al-Bikandi, salah seorang perawi dari perawi Sahih Bukhari, beliau mengatakan, anfaqtu fi talabil ilmi arba'ina alfan. Aku habiskan biaya, keluarkan biaya dalam menuntut ilmu sebanyak 40.000. Wa fi nashrihi arba'ina alfan, dan ketika menyebarkan ilmu tersebut habis 40.000 juga. Walaita ma anfaqtu fi talabihi kana fi nashrihi. Duhai kiranya atau sekiranya apa yang aku keluarkan biaya dalam mencari ilmu tersebut juga sama dalam menyebarkan ilmu tadi. Dalam artian antum lihat di sini 40.000 ketika mencari ilmu, sedangkan 40.000 ketika menyebarkan ilmu. Demikian juga pada kisah Abul Haytham Az-Zuhli, beliau menyebutkan, anfaqtu fi talabil ilmi aksar min alfi dirham. Aku keluarkan biaya, habis biaya dalam menuntut ilmu lebih dari 1 juta dirham. Demikian juga Yahya Al-Kanashi, dia mengatakan, anfaqa Yahya ibnu Umar, yaitu Yahya bin Umar menghabiskan biaya fi talabil ilmi 6,000 dinar. Yahya bin Umar habis biaya dalam menuntut ilmu sebanyak 6.000 dinar. Ini semua kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana perjalanan mereka dalam mencari ilmu, menunjukkan kepada kita bahwasannya ilmu itu memang butuh dicari terkadang dengan pengorbanan harta dunia. Demikian juga kisah-kisah yang lain yang kemarin kita baca, ya, disebutkan kisahnya Muhammad ibnu Abi Hatim yang beliau menceritakan, sami'tu Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, aku mendengar kisah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari mengatakan, kuntu astaghillu kulla syahrin 500 dirham. Aku siapkan setiap bulan itu, aku tabung setiap bulan sebanyak 500 dirham. Fa anfaqtu kulla dzalika fi talabil ilmi. Semuanya aku habiskan dalam rangka mencari ilmu. Insyaallah taala pada kajian kita di malam hari ini kita akan membaca bagaimana kisah mereka
mengorbankan barang-barang kesayangan mereka, bahkan sebagian mereka yang harus jual rumah, jual pakaian atau aset-aset yang mereka miliki dalam rangka mencari ilmu. Kita masuk pada halaman 98, bab zikru man ba'a baitahu wa mata'ahu li tahsilil ilmi. Bab penyebutan kisah orang yang menjual rumahnya dan mata'ahu, mata' itu perabotan, barang-barang yang dia miliki, aset yang dia miliki, li tahsilil ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Nanti dibawakan di sini, disebutkan di sini bagaimana perjuangan para ulama untuk mencari ilmu. Mereka harus menjual aset berharga. Qala Ibnul Qasim, berkata Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini murid dari Imam Malik. Dia menceritakan, afdha bimalikin talabul ilmi ila an naqadha saqfa baitihi faba'a khashabahu. Talabul ilmi afdha, menyebabkan, mengantarkan, bimalik, mengantarkan Imam Malik, ila an naqadha saqfa baitihi, sampai beliau membongkar atap rumah, faba'a khashabahu, lalu beliau menjual kayunya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam Daril Hijrah, imam di kota Madinah. Beliau dulu ketika menuntut ilmu, sampai-sampai beliau harus bongkar atap rumah, jual kayu rumahnya dia. Ya. Alhamdulillah kita di zaman sekarang belum ada dan belum dijumpai sampai-sampai antum kejual genteng rumah. Ada yang jual asbes, jual plafon, jual genteng, belum didapati. Penuntut ilmu di zaman sekarang belum sampai seperti itu. Imam Malik pernah mengalami, beliau jual kayu atap rumahnya tadi, ya, entah atau kusen atau apa namanya, kayu yang panjang itu ya, itu tadi dilepas sama Imam Malik, dijual, ya, entah dijual kemana, apa ke depot kayu, ya kan, atau mungkin ke yang mau bangun rumah lagi. Intinya Imam Malik pernah mengalami jual apa namanya, properti lah ya, properti rumah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita baca, Wa'an Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Qal, beliau mengatakan, wa huddithu an Baqiyyin, aku diceritakan tentang kisah si Baqi. Baqi ini maksudnya Baqi ibnu Makhlad, perawi, Baqi bin Makhlad, muhaddits ahlul hadis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku diceritakan tentang kisahnya Baqi bin Makhlad, annahu qala yauman li talabatihi, bahwasannya Baqi bin Makhlad pernah suatu hari berkata kepada murid-muridnya. Kata Baqi bin Makhlad ngomong di hadapan muridnya, antum tatlubunal ilmah, kalian mencari ilmu, kalian menuntut ilmu, datang ke sini mau belajar. Wa hakadha yutlabul ilm, kata Baqi bin Makhlad, demikianlah ilmu itu dicari, dituntut. Ilmu itu dituntut, dicari, ya, dikejar. Kemudian beliau mengatakan, innama ahadukum idza lam yakun lahu alaihi syughlun yaqul amdi asma'ul ilm.
sesungguhnya salah seorang dari kalian ini idza lam yakun alaihi syughlun, kalau dia tidak ada kesibukan, yaqul, maka hendaknya dia mengatakan amdi asma'ul ilm, aku akan lanjut mendengarkan ilmu. Kata Baki bin Makhlad mengatakan kepada murid-muridnya, demikianlah ilmu itu dicari ya. Salah seorang dari kalian ini selayaknya kalau dia tidak punya kesibukan, hendaklah dia mengatakan aku akan mencari ilmu, aku akan mendengarkan ilmu. Kemudian Baki bin Makhlad bercerita kepada murid-muridnya, inilah a'rifu rajulan tamdi alaihil ayyam fi waqti talabihi lil ilmi, sesungguhnya aku mengetahui ada seseorang tamdi alaihil ayyam, yang berlalu bagi dia hari-hari itu, fi waqti talabihi, pada waktu dia mencari ilmu, la yakunu lahu aisyun, dia tidak punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk kebutuhan hidup. La yakunu lahu aisyun, tidak punya bekal hidup, tidak punya sesuatu yang bisa dimakan, tidak punya duit, illa, melainkan apa? Min warakil kurnub, kecuali warak al kurnub alladhi yulqihi annas, kecuali daun kurnub. Kurnub itu kubis yang dibuang oleh orang-orang. Antum kalau ke pasar ya Febri, ada sisa daun-daun kubis itu teh kalau dibuang ya, pernah tahu dari ya kan, kubis itu kan dikupas-kupas yang agak mungkin agak hitam-hitam ya, yang hijau-hijau kan biasanya kan agak rusak-rusak itu kan dibuang kan ya nak, yang bagus kan dijual. Nah itu tadi. Nah kata si Baki bin Makhlad, aku mengetahui ada seorang penuntut ilmu yang dia tidak punya bekal sama sekali, habis modal, tidak memiliki apa-apa untuk bekal hidup melainkan daun kurnub tadi, daun kubis yang dia makan atau yang dibuang oleh orang-orang kemudian dimakan sama dia. Wa inni la a'rif rajulan ba'a sarawi lahu ghairu marrah, sesungguhnya aku tahu ada seseorang dari kalangan penuntut ilmu ba'a sarawi lahu, yang telah menjual sarawilnya dia, menjual celananya dia, ghairu marrah, tidak sekali tapi apa, berkali-kali jual celana. Anda mau tanya sama antum, siapa di sini yang pernah terjual-jual sirwal dalam rangka mencari ilmu? Nasihin? Enggak. Beli sirwal ada antum selama di sini ada? Selama antum di Daur Hadis Palembang ini pernah beli sirwal? Pernah? Masya Allah. Ya enggak? Anda mau tanya sama antum, selama antum menuntut ilmu di sini ya, dari Kerawang ke Palembang ini, antum pernah enggak beli baju, beli jubah, beli gamis ini maksudnya? Selama di Palembang ini belum pernah. Apa antum yang pernah antum beli? Sirwal, apa lagi? Baju kaos yang kemarin lebaran sama Idul itu ya beli. Nah, berarti antum jauh dibandingkan salaf zaman dulu. Salaf zaman dulu mereka menuntut ilmu ada yang sampai jual pakaian. Kalau antum menuntut ilmu bisa beli baju, ya enggak? Luar biasa penuntut ilmu di zaman sekarang. Ghairu marrah, enggak sekali katanya Baki bin Makhlad. Fi syira'i kagodin, dalam rangka syira kagod, untuk membeli kagod. Kagod itu disebutkan al-waraq al-mu'ad lil kitabah awil kertas, yaitu kertas yang memang disiapkan untuk ditulisi, bahasanya kertas ya. Kagod itu kertas. Dalam artian kata Baki bin Makhlad, aku tahu ada seseorang penuntut ilmu yang dulu itu sampai jual sirwal, jual celana
untuk beli kertas. Syarif, pernah antum alami jual pakaian untuk beli kitab? Darli, pernah jual baju untuk beli kitab? Pernah? Jual baju untuk beli kitab untuk modal nikah. sebelum nikah. Hatta yasuqallahu alaihi min haitsu yukhlifuhu, sampai Allah SWT bawakan untuk dia dari sisi yang Allah SWT gantikan untuknya tadi, ya. Jadi ada seseorang yang sampai dia jual sirwalnya dia berkali-kali dalam rangka untuk beli kertas, kemudian Allah SWT yasuqullah alaih, yasuqu itu Allah bawakan, ya. Sampai Allah SWT bawakan atas dia tadi atau untuk dia tadi min haitsu yukhlifuhu, dari arah yang Allah SWT gantikan untuk dia tadi. Jadi sudah sampai ada yang terjual ke celana tadi, sirwal untuk beli kertas, kemudian di waktu yang lain Allah SWT datangkan ganti yang lain, ya. Jelas? Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi, berkata Abdurrahman bin Abu Hatim Ar-Razi, Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim itu imam, namanya adalah Muhammad bin Idris. Abdurrahman anaknya juga imam, kunyanya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim menceritakan, sami'tu abi, aku mendengar bapakku, mendengar ayahku rahimahullah yaqul. Lihat, Abu Hatim bercerita kepada Abdurrahman, baqitu bil Basrah fi sanati arba'a asyarah wa mi'atain thamaniyata ashhur. Kata Abu Hatim, aku berdiam, menetap, baki itu berdiam atau menetap di wilayah Basrah pada tahun 214 Hijriah selama 8 bulan. Ar-Razi ini nisbat ke Roy. Ar-Razi itu nisbatnya ke wilayah Roy. Mana dulu wilayah Roy? Darli? Lupa. Roy, dia nisbatnya ke Roy, ya. Ar-Razi. Nah, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan, aku menetap di wilayah Basra pada tahun 214 Hijriah selama 8 bulan. Wa kana fi nafsi an uqima sanatan. Ketika itu dalam diriku terbesit untuk tinggal di situ, mukim di situ selama setahun. Pengennya tinggal setahun di wilayah Basra, tapi ternyata cuma 8 bulan. Fanqata'at nafaqati. Lalu ada niatan pengen setahun, tapi belum sampai setahun sudah habis bekalku, nafaqahku, bekalku sudah habis. Duit modal untuk belajar di wilayah Basra ini belum sampai setahun sudah habis. Lihat ya, kata beliau, faja'altu abi'u siyaba badani syai'an ba'da syai'in hatta baqitu bila nafaqatin. Lalu aku mulai menjual siyaba badani, pakaian yang ada di badanku ini, syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit, beguyur kalau bahasa kitanya. Habis modal belum sampai setahun sudah jual isiko, jual sarung, kaget cak minggu depan katik lagi duit, jual peci, minggu depan katik lagi caknya baju kaos ini merek Osela, jual lagi misalkan, ya. Hatta baqitu bila nafaqatin, sehingga aku pun tinggal menetap di situ bila nafaqah, tanpa bekal sama sekali.
Kemudian kata Abu Hatim, jelas ini tidak ketik bekal lagi. Wa madaitu atufu ma'a sadiqin li ilal masyakhah. Aku pun berlanjut atuf, berkeliling bersama sadiqin li, bersama temanku, ilal masyakhah, ke masyayikh ya. Ke guru maksudnya tuh. Kalau kita sekarang ini ke ustadz, keliling. Wa asma'u minhum ilal masa. Aku mendengarkan hadis dari guru-guru tadi, dari syekh-syekh tadi sampai sore hari. Fansarafa rafiqi. Lalu kawanku tadi pulang pergi. Wa raja'tu ila baitin khalin. Aku pun kembali ke tempat yang kosong, rumah yang kosong. Faja'altu asyrabul ma' minal ju'. Aku pun mulai minum air dikarenakan lapar. Pernah antum kalau lapar minum air? Ya, Mas Ujang? Sering Mas Ujang. Ada kemiripan antum dengan Abu Hatim Ar-Razi. Anak tanya sama santri yang ada di sini, antum lapar pernah minum air? Pernah? Anak mau tanya, jawab dengan jujur, antum lebih banyak lapar atau kenyang selama mondok di sini? Enggak, masalahnya anak lihat itu nasi antum yang dimasakkan itulah banyak. Tapi kalau antum masih ngomong lapar, berarti antum kurang baca bismillah mungkin. Ngeliatin nasi itu lumayan, ini banyak di nampan itu tadi. Kalau antum masih bilang lapar, berarti antum luar biasa mondok di sini tadi. Ya, antum sering fasih lapar minum air antum, pantasan airnya banyak habis. Ya, itu tadi dulu Abu Hatim Ar-Razi beliau kelaparan, caranya minum air banyak-banyak. Bolehlah antum praktekkan ya, itu tadi. Kemudian kata Abu Hatim Ar-Razi, "Tsumma asbahtu minal ghad." Kemudian esok hari, di pagi hari, asbahtu itu di pagi hari, pada esok harinya, wa ghada alayya rafiqi. Lalu rafiqi, rafiq itu artinya kawanku, temanku. Goda mendatang atau datang, alayya kepadaku. Maksudnya lalu keesokan hari temanku datangi aku. Faja'altu atufu ma'ahu fi sama'il hadits ala ju'in syadidin. Aku pun mulai mengelilingi guru bersama dia dalam rangka mendengarkan hadis. Ala ju'in syadidin, dalam kondisi ju' yang parah, lapar yang parah, yang sangat, gitu loh. Itu bisa kebayangan. Bukan duduk di majelis ini kelaparannya tadi, keliling. Antum bisa bayangkan pengajian, hadir ke pengajian situ. Tadi lihat kata Abu Hatim Ar-Razi, dari pagi hari pulang sore kan, dengan menghadiri banyak guru, ke A, ke B, ke C, dalam keadaan lapar. Fan sarafa anni, lalu kawanku tadi pulang. Wan saraftu ja'ian, aku pun pulang dalam keadaan lapar. Ja'i itu lapar. Falamma kana minal ghad, ghada alayya, tatkala esok hari datang lagi kawannya tadi. Kalau ibarat budak kecil itu manggil, Fasih, oh Fasih, main Fasih, ngapo, mana Fasih tante? Ah itulah kalau anak-anak ini tadi. Kalau si anak tadi, Abu Hatim, pengajian, taklim, ayo berangkat. Kata kawannya tadi, murrah bina ilal masyayikh, murrah, ayo jalan bersama kami menuju masyayikh. Kata kawannya Abu Hatim ini tadi, ayo murrah bina ilal masyayikh, ayo jalan bersama kami menuju masyayikh, menuju guru. Qultu, kata Abu Hatim,
Lah 2 hari minum banyu, bayangkan. Abu Hatim mengatakan, ana dhaifun la yumkinuni, aku lemas katanya tadi. La yumkinuni, tidak mungkin lagi bagiku untuk datang ke pengajian. Qala wa ma dha'fuka, lalu kawannya nanya, wa ma dha'fuka, kenapa kamu lemes, kenapa kamu lemah? Qultu, kata Abu Hatim, aku katakan, la aktumuka amri, aku tidak akan nyimpen rahasiaku, tidak akan kusimpen urusanku. Qad madha yaumani ma ta'imtu fihi ma syai'an, kata Abu Hatim, qad madha yauman, sungguh telah berlalu 2 hari, ma ta'imtu fihi ma syai'an, aku tidak makan sedikit pun pada 2 hari tersebut, cuman minum. Ya, ada faedah ya, kalau Dafa ingat dulu pas kita mampir ke Klaten ya, makan di Klaten sama kawan Nana yang dulu mondok itu, dia bilang, ngasih faedah ke kita, orang kalau tidak makan 3 hari 4 hari asal dia minum masih hidup tapi lemas. Ya Mas, buktikan Mas itu. Tapi sudah dibuktikan oleh Abu Hatim, 2 hari dia tidak makan cuman minum masih hidup Mas, belum mati. Tapi katanya sebaliknya, kalau dia cuman makan 2 hari tidak minum itu mati. Jelasnya keselak, itu yang pastinya tadi. Nah, katanya Abu Hatim, sudah berlalu 2 hari aku tidak makan sama sekali. Faqal, kata kawannya, faqala, lalu kawannya berkata, qad baqiya ma'i dinar, qad baqiya ma'i dinar, sungguh masih tersisa bersamaku 1 dinar. 1 dinar tuh 4,25 gram, kalau diduitkan sekarang sekitar 4 jutaan. Kata kawannya, fa'ana uwasika binisfihi, nah ini aku bantukan ke engkau separuhnya. Uwasika itu bantukan, mananya uawinuka ya, aku bantukan kepada engkau separuhnya. Wa naj'al an-nisfal akhar fil qira, dan kita jadikan separuhnya ini tadi untuk kebutuhan yang lain. Qira itu maknanya sewaan, untuk bayar sewa ya, mungkin sewa rumah atau sewa tempat ya, untuk kebutuhan yang lain. Fa kharajna minal Basrah, kata Abu Hatim, kami pun keluar dari wilayah Basrah, wa qabadtu minhu an-nisfa dinar, dan aku masih pegang 1/2 dinar dari kawanku tadi. Jelas? Sampai seperti ini ya ikhwan, Abu Hatim Ar-Razi tidak makan 2 hari, habis bekal dalam menuntut ilmu di wilayah Basrah, sampai terjual-jual ke pakaian syai'an ba'da syai'in. Pernah ngalami? Ya, belum pernah kayaknya ya. Itu tadi Abu Hatim sudah pernah ngalami. Lihat kisah yang lain. Qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim rahimahullah, berkata Abdurrahman bin Abi Hatim, sami'tu Aba Zur'ah rahimahullah, aku mendengar Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ini kawannya Abu Hatim ya, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi kawanan dia. Abu Zur'ah yaqul, mengatakan, kharajtu minar Ray al-marrah tsaniyah, aku keluar dari wilayah Ray. Ray itu kampungnya dia. Pada kali yang kedua, sanata sab'in wa ishrina wa mi'atain, pada tahun 227 Hijriah.
Maksudnya kata Abu Zur'ah, aku keluar merantau dari wilayah Roy, keluar daerah pada tahun 227 Hijriah. Wa raja'tu sanata isnatain wa thalathin fi awwaliha. Dan aku pulang merantau ya, pada tahun ke-32-an, di awal-awal tahun tadi. Berarti lebih kurang berapa itu? Kalau 27, 32, 5 tahunan lah ya. 5 tahun merantau. Bada'tu fahajajtu. Aku mulai keluar lalu aku berhaji. Tsumma kharajtu ila Misr. Kemudian aku pergi ke Mesir. Fa aqamtu bi Misra khamsata asyara syahran. Aku tinggal di Mesir selama 15 bulan. Khamsata asyara syahran, 15 bulan, setahun lebih sedikit lah. Wa kuntu azamtu fi budui qudumi Misra anni uqillu al-muqam biha. Dulu azamtu, aku bertekad bulat, punya tekad, fi budui qudumi, pada pertama kali kedatangan ke sana Misr, kedatanganku di wilayah Mesir, anni uqillul maqam biha, untuk mempersingkat tinggal di situ. Uqillu itu mempersedikit, artinya mempersingkat mukim di sana. Jadi kata Abu Zur'ah, ketika aku berangkat ke Mesir, sebenarnya niatan hatiku tidak nak lama-lama bahasa kitanya. Falamma ra'aitu kathratal ilmi biha, tatkala aku lihat di Mesir tadi banyak ilmu, wa kathratal istifadah, dan banyak istifadah, azamtu alal muqam, aku punya tekad untuk lama mukimnya di sana. Ini anak alami. Dulu ketika anak berangkat, itu namanya semuanya Allah SWT kadang berkehendak beda, ya kan? Ketika anak berangkat di Gresik, di Al-Bayyinah waktu itu, anak niat cuma setahun, pengen ikut program bahasa Arab. Yang penting sudah bahasa Arab, jadilah balik dusun, jadilah. Ternyata kecantol 4 tahun. Dulu ketika berangkat ke Yaman, itu di benak minimal 5, paling lama 10. Kecantol cuma 3 tahun. Itu tadi. Jadi memang kadang niat itu ya, niat tidak masalah, kita punya niat, namun kadang Allah SWT yang menentukan. Kadang niatnya pengen sebentar, ternyata lama, kadang niatnya pengen lama, akhirnya waktu yang singkat. Kata beliau, niat ke Mesir tadi sebenarnya pengen sebentar, tapi tatkala beliau melihat banyak ilmu, banyak istifadah di situ, banyak bisa ngambil faedah, beliau tekad bulat untuk lama di situ. Walam akun azamtu ala sama'i kutubi Syafi'i, dan ketika itu kata Abu Zur'ah, aku tidak ada tekad untuk mendengar kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Maksudnya tidak ada tekad untuk belajar buku-bukunya Syafi'i. Falamma azamtu alal muqam, tatkala aku punya tekad untuk mukim agak lama di sana, wujjihtu ila a'rafir rajulin bi Misrah bi kutubi Syafi'i. Lalu aku diarahkan, wujjihtu, aku diarahkan kepada seseorang yang paling mengerti terhadap kitab-kitabnya Imam Syafi'i di wilayah Mesir. Jadi Abu Zur'ah tadi, tatkala beliau ada tekatan bulat untuk lama tinggal di Mesir, tahu-tahu ada orang ngasih tahu di sana, di wilayah ini ada seseorang yang paling ngerti tentang bukunya Imam Syafi'i. Faqabiltuha minhu bi thamanina dirhaman. Lalu aku, kata Abu Zur'ah, harus membayarnya dari orang tersebut senilai 80 dirham. Faham gambarannya ya?
Jadi Abu Zur'a di wilayah Mesir tadi dikasih tahu, itu Abu Zur'a, ada orang yang ngerti tentang kitab-kitab Imam Syafi'i. Kalau antum pengen dapat ilmu dari dia tadi, dapat buku dari dia, antum harus bayar buku dia tadi sebanyak 80 dirham. Ayat tu bahakullaha, agar dia menuliskan seluruh buku Imam Syafi'i tadi. Difahami? Dulu kan masih tulisan biasa, bukan cetakan. Dalam artian ini orang ngerti dengan buku-bukunya Imam Syafi'i, dia mau nuliskan buku-bukunya Imam Syafi'i kalau dibayar 80 dirham. Kata si Abu Zur'ah, wa a'taituhu al-kaghad, lalu aku kasih dia kertas. Wa kuntu hamaltu ma'i saubain raqiqain, ketika itu aku membawa 2 kain raqiqain yang lembut, li aqta'ahuma li nafsi, yang ingin aku potong untuk diriku. Maksudnya apa? Beliau punya kain bagus lah ya, raqiq itu lembut, punya kain bagus. Sebenarnya niatnya dia, kata Abu Zur'ah, li aqta'ahuma li nafsi, untuk aku potong, apa bahasa kitanya, dibuat pola untuk baju dia. Tergambar? Anggaplah Mas Ujang ini nasi lana mondok di sini, antum punya kain dasar atau dasar kain ya yang masih polosan itu. Niatnya antum ingin antum upahkan ke tukang jahit untuk antum jadikan mungkin baju. Itu niatnya Abu Zur'ah. Namun kata Abu Zur'ah, falamma azamtu ala kitabatiha amartu bi bai'ihima fabi'a bisittina dirhaman. Tatkala aku punya tekad untuk membeli atau menulis kitab-kitab Imam Syafi'i tadi, amartu bi bai'ihima, lalu aku perintahkan agar 2 kain tadi untuk dijual. Fabi'a, lalu dijuallah 2 kain tadi bisittina dirhaman, dengan 60 dirham. Washtaraitu mi'ata waraqatin, washtaraitu mi'ata waraqati kagodin bi asyrati darahim, lalu aku membeli 100 kertas dengan biaya asyrati darahim, 10 dirham. Katabtu fiha kutubas Syafi'i, aku jual, aku tulis pada kertas-kertas tadi kitab-kitabnya Imam Syafi'i, disalin sama dia. Maksudnya apa ya ikhwan? Kisah ini tadi, Abu Zur'ah sampai jual kain untuk beli kertas. Perjuangan beliau dalam mencari ilmu, aset pribadi, bukan aset pribadi ya. Wallahu ta'ala shawab. Azan dulu, azan. Coba azan. Azan anak-anak. Coba rehan azan. Kita lanjutkan ya. Kemudian disebutkan di sini waja'an khalaf Abil Qasim Maula Yusuf ibni Bahlul al-Balansi. Disebutkan kisah khalaf Abul Qasim Maula Yusuf ibni Bahlul al-Balansi al-ma'ruf bil Barbali. Diceritakan si Khalaf Abul Qasim ini, annahu lamma akmala kitabahu, tatkala dia baru saja menyelesaikan tulisannya, menyelesaikan karya tulis dia, dakhalat minhu nuskhatun saqiliyah wa Abdul Haq biha, maka masuk ya
ke tempatnya dia, ke wilayah dia, Nuskha Saqiliyah. Wallahu alam, Saqiliyah ini nama tempat, ya. Wilayah Saqiliyah ini wilayah. Mungkin yang dimaksudkan nuskha. Nuskha itu manuskrip dari wilayah Saqiliyah. Wa Abdul Haq biha, dan nuskhanya masuk juga Abdul Haq. Abdul Haq biha dengan membawa nuskha. Abdul Haq ini salah seorang ulama, Anda lupa kalau tidak salah mazhabnya Syafi'i. Intinya dia Abdul Haq ini seorang alim ya. Dia membawa nuskha. Falamma qara'ahu wa nadhara fihi ila aqwalihi wa ma adkhalahu fihi min kitabihi istahsanahu. Tatkala si Khalaf Abul Qasim ini membaca nuskhanya si Abdul Haq, ya, dan dia mencermati pada bukunya tadi tentang akwal-akwalnya Abdul Haq dari mazhabnya dia, wa ma adkhalahu fihi, apa yang dimasukkan dalam bukunya tadi, min kitabi istahsanahu, sehingga si Khalaf Abul Qasim ini menganggap bagus. Wa arada syira'ahu, dia pun ingin membeli bukunya tadi. Buku siapa? Buku si Abdul Haq. Falam yatayassar lahu thamanuhu, namun si Khalaf Abul Qasim ini tidak termudahkan untuk biayanya. Harganya tadi mungkin cukup mahal. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Abul Qasim, faba'a hawaija min darihi washtarahu, lalu dia menjual hawaij min darihi, kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumahnya. Kalau bahasa kitanya perabotan rumah, properti yang ada. Washtarahu, lalu dia membeli buku tadi. Faqala alkitab, ternyata buku yang dibawa oleh Abdul Haq ini tadi justru mahal. Wa tanafasa fi nas inda dzalik, sehingga orang pun berebutan untuk membelinya. Asyahid dari kisah ini tadi, lihat kisahnya si Khalaf Abul Qasim ini tadi. Dia rela menjual perabotan-perabotan properti rumah tangganya dalam rangka untuk membeli buku. Kemudian wa kana li Abi Bishr al-Bandaniji rahimahullah. Dulu si Abu Bishr al-Bandaniji memiliki diya katsirah wa basatin khallafaha abuhu. Abu Bishr al-Bandaniji dia memiliki diya katsirah, memiliki peninggalan-peninggalan yang sangat banyak. Diya itu harta peninggalan yang sangat banyak. Wabasatin, dan memiliki kebun-kebun. Khallafaha abuhu, yang ditinggalkan oleh bapaknya, peninggalan bapaknya. Dia punya banyak harta, punya banyak kebun, hasil peninggalan bapaknya. Faba'aha wa anfaqaha fi talabil ilmi, semuanya dijual oleh dia, kemudian dipakai biaya untuk mencari ilmu. Wa qala Abu Bakar Al-Qasri, berkata Abu Bakar Al-Qasri, bi'tu saffal haddadin bi Baghdad bi salasati alaf dinar fa anfaqtuha kullaha 'alal hadis. Kata Abu Bakar Al-Qasri, bi'tu, aku menjual saffal haddadin. Safnya al-haddadin, haddadin tukang besi. Wallahu alam, mungkin yang dimaksudkan saf al-haddadin los atau kios tukang besi. Nampaknya yang ada di benak anak seperti itu, ya. Saf itu artinya susunan, ya. Yang ada di benak anak tempat jualan, ya. Saf al-haddadin, ya, kios. Wallahu alam, ya. Ini yang seperti ini kan kadang di zaman dulu kan beda-beda mereka nyebutnya.
Ya. Yang ada di benak ana, Sofal Haddadin ini los atau kios jualan. Haddadin itu tukang besi, artinya Haddad. Ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh beliau Abu Bakar Al-Qasri ini, aku menjual kios tempat jualan tukang besi ini di Baghdad, yang ada di wilayah Baghdad, bi salasati alaf dinar. Ini masuk akal kalau kios los di pasar tadi dijual dengan 3.000 dinar. Masuk akal sih, ya. Ruku lah, anggaplah ruku lah, ya. Ruku, jual ruku toko besi 3.000 dinar. Fa'anfaqtuha kullaha 'alal hadis, semuanya aku habiskan biayanya untuk mencari hadis. Wa qala Ibrahim ibnu Ishaq, berkata Ibrahim bin Ishaq, Ibrahim bin Ishaq ini ya beda. Itu Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari sama Ishaq bin Ibrahim ibnu Rahawai, beda. Kalau ini Ibrahim bin Ishaq, beda, ya. Qala Ishaq ibnu Ibrahim, berkata Ishaq bin Ibrahim, qala Ibrahim bin Ishaq, berkata Ibrahim bin Ishaq, kata Ibrahim bin Ishaq, qata'i'una ya, fil marawizah. Qata'i itu kaplingan lah kalau bahasa kitanya, ya. Kaplingan kami di wilayah Marawizah. Marawizah itu tempat, katanya nisbatnya ke Marwazi. Marawizah itu ada di wilayah Marawizah. Kana li fiha ithnatan wa ishruna daron wa bustanan. Katanya Ibrahim bin Ishaq, dulu aku memiliki di sana, di mana, di wilayah Marawizah tadi, di kaplingan Marawizah tadi, ada 22 daron, 22 petak rumah, wabustanan, dan kebun. Tergambar, Gus? Ya, udah Rizal ya? Punya tanah dah di Marawizah ini 20 petak, ya. Ya, dia punya tanah di situ, ada rumah-rumah, mungkin kios atau ruko atau segala macam, adanya pokoknya totalnya 22 bangunan dan 1 kebun. Qala Ibnu Hubeish, berkata Ibnu Hubeish, wa kana yasifulana nakhlatan nakhlanan wadaron wadaron, dan dia si Ibrahim bin Ishaq mensifati kepada kami nakhla-nakhlah, pohon per pohon, wadaron daron, rumah per rumah. Dalam artian betul-betul disebutkan gambarannya tuh peta yang dia miliki di wilayah Marawizah tadi, begini 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 begini. Kata Ibrahim bin Ishaq, fabi'tuha wa anfaqtuha 'alal hadits, semuanya aku jual dan aku habiskan untuk mencari hadis. Jual tanah, kaplingan, petakan kebun sawit, Mas Ujang, ya nah, atau kebun karet kalau zaman, kalau dulu kan kurma, sekarang sawit gitu tadi kan, terjual kebun sawit, ya. Kadang luar biasa ikhwan sebagian, makanya dulu kalau orang Yaman itu saling sayang sekali dia mereka sama orang Indonesia. Dulu anak ingat, Allah alam bagaimana nasibnya, ada orang Indonesia, orang Kalimantan, satu namanya Pak Jumardin. Jumardin itu punya usaha batu bara kalau tidak salah, orang Kalimantan dia. Dia beli tanah, dia udah nggak pikir, dia punya anak, punya istri, sudah istrinya dibawa. Padahal maaf istilahnya tuh datang ke Yaman itu pelangak pelongo baik, tapi dia harapan untuk anak. Dia beli tanah. Waktu satu kapling seingat anak sekitar 280 juta dia beli. Ada lagi namanya punyanya Abu Abdurrahman, anak lupa nama aslinya,
aslinya wong Muna tapi tinggal dari Kalimantan juga. Dijual sama dia rumah di Jogja kalau nggak salah, atau rumah yang di Gresik, dijual sama dia, dibelikannya oleh Divius. Qadur lama syafa'al, perang terjadi. Nah, anda tidak tahu jak mana nasib rumah-rumah dan tanah-tanah mereka yang ada pada waktu itu. Apalah laku atau jak mana lagi. Kalau Abu Abdurrahman ini rumahnya dia beli rumah. Satu-satunya orang Indonesia yang berani beli rumah di Darul Hadis Fius blok 10. Rumah dari Bataku. Ya, jadi sampai ada seperti itu. Makanya kalau dulu orang Yaman dia menghargai sekali orang Indonesia datang ke situ. Sampai dulu Syekh Abdurrahman ngomong di pelajaran malam-malam, kata Syekh Abdurrahman, mereka al-ghuraba, orang-orang yang datang ke sini khususnya dari Indonesia, ta'amuhum, ya, makanan mereka itu alad min ta'amina, lebih lezat dibandingkan makanan kita. Manadhiruhum, pemandangan mereka itu lebih ahsan dibandingkan manadhir Yaman, dibandingkan pemandangan Yaman. Namun mereka rela meninggalkan makanan yang nikmat di Indonesia dan pemandangan yang indah di Indonesia untuk belajar ke negeri kita ini tadi. Ya. Dulu orang Indonesia sangat dipuji, ya, dipuji sekali. Orang Indonesia itu dulu di zaman anak kalau dimarahi tidak pernah nyahut. Indonesia ini kalau di kampung dewek melawan, tapi kalau di bumi wong pengalah. Kalau di kampung dewek melawan, ya, tapi kalau di bumi wong tak dimarahi wong. Cuma ya ada juga yang istilah itu garang orang Indonesia itu tadi kan. Nah, makanya dulu termasuk wasiatnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil berwasiat agar al-ghuraba, orang-orang asing itu dijamin keamanannya. Dulu sampai-sampai Syekh Mukbil mengatakan ketika meledaknya WTC 2000 berapa itu? 2001 ya. Syekh Mukbil mengatakan kalaupun seandainya datang pemerintah Yaman ke Darul Hadis Dammaj dengan membawa eskapator, ya, alat berat itu tadi untuk mencongkel markis ini tadi, ana tidak akan serahkan orang-orang ghuraba kepada pemerintah. Nah, artian tidak galak beliau. Dulu kan banyak yang ditangkap, dibalikkan, ya, ke negara. Waktu meledaknya di gedung di Amerika dulu kan banyak yang dicurigai di negara-negara lain sehingga dipulangkan. Syekh Mukbil menjamin, ya. Itu memang perhatian beliau Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dan juga masyayikh yang lain terhadap orang-orang Indonesia. Ya wajar antum bisa lihat di sini, ya, zaman dulu para ulama ketika mereka merantau mereka harus menjual harta benda. Begitu juga sebagian talabatul ilm, ya, yang kadang dari Indonesia ini dulu, kadang ketika anak berangkat ke Yaman dulu, ceritalah kawan-kawan, antum apa yang dijual? Ibu jual sapi, dur. Emaknya yang jual sapi, bapaknya kata lagi, tapi pengen belajar, emaknya yang biayai jual sapi, ya. Ada yang dibiayai kakak, ada yang jual kebun, ada yang berbagai macam, ya. Dan itu kenangan terindah, ya, ketika ingat kondisinya orang tua, perjuangan orang tua kadang dalam menuntut ilmu tadi harus mengorbankan barang berharga untuk anak. Makanya nasihat anak kepada antum-antum yang belajar dibiayai sama orang tua, jangan disia-siakan amanah orang tua. Lihat kata Al-Imam Abdul Walid Al-Baji, beliau mengatakan tidak ada orang yang paling tulus, ya, terhadap orang lain agar orang lain tadi lebih menonjol dibandingkan dia, dibandingkan orang tua kepada anak. Kita kalau sama kawan, sama saudara, adik sama kakak kandung, kadang masih kita ada perasaan tidak ingin disaingi. Tapi kalau orang tua terhadap anak, dia berupaya bagaimana caranya anaknya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dia. Bapak antum kadang di rumah tidak makan, ya, cuma nasi lauk garam, antum kadang biarlah di pondok, yang penting antum bisa jajan, ya enggak? Nah, kondisi seperti ini jangan khianati amanah orang tua ketika antum diberikan izin oleh orang tua untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, sami'tu Syu'bah, aku mendengar Syu'bah rahimahullah yaqul,
Syu'bah mengatakan, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis aflas, dia akan bangkrut. Maksudnya barang siapa yang mencari ilmu dia akan bangkrut, habis modalnya. Ya. Memang harus banyak keluar biaya sih sebenarnya. Memang kalau memang betul-betul mau belajar ya ikhwan ya, harus keluar biaya itu pasti. Jadi kalau simpelnya ana sekarang ini, ndak usah untuk mikiri berapa biaya belajar. Antum punya kemampuan untuk masuk ke sekolah yang berbayar lumayan mahal, antum masuk, mampu masuk, ndak mampu cari yang lain. Tapi yang jelasnya menuntut ilmu itu butuh biaya. Ana belajar di Yaman itu gratis, makan gratis, tidak bayar SPP bulanan, tapi ana harus bayar per tahun $350 itu di zaman ana, bayar iqamah. Bapak ana harus menyiapkan 3,5 juta, waktu dulu dolar 10.000, 3,5 juta per tahun. Ana harus dikirimi setiap bulan 500.000 waktu zaman ana dikirimi 1 juta per 2 bulan, 2 bulan sekali baru dikirim. Kalau tidak dikirim, ya ikhwan, antum bisa bayangkan makan nasi kentang sama nasi putih, kentang putih, kentang nasi tiap hari. Mana proteinnya antum? Yang antum tunggu, maaf ya, BAB keluar darah, itu pernah anak alami dan pernah dialami, bukan anak dewek, dialami juga yang kawan-kawan yang lain. Entah kalau Ustaz Abu Jarir pernah ngalami apa enggak, kita dulu ngalami ya. Anak bukan anak per-peran baik. Kalau antum nak belajar di Yaman, kuatkan dulu mental ya. Yang pertama, yang pertama yang berpengaruh di fisik. Di balik ke Indonesia alhamdulillah tidak kati masalah itu. Di Yaman masalah itu sering terjadi. Yang kedua, sariawan ini tidak kati masa. Lanak sama dengan musim durian, tiap hari terus. Hilang sariawan kalau dimakankan ke tomat sama wortel. Mata rabun, itu yang kalau anak duduk di belakang itu saat berjarir ya, ngelihat wajah syekh di depan itu remang-remang, kurang vitamin A, makan wortel. Jadi sedikit banyaknya butuh duit, itu baik. Memang gratis. Pernah dulu ndak ketelan nasi, awal-awal ndak ketelan. Coba antum bisa bayangkan, nasi kentang, nasinya lah tawar, ndak kati rasuk ya, lauknya kentang. Kalau mati, tidak akan mati. Itu tadi yang 2 hari lagi makan minum banyu lagi tidak mati, tidak akan mati. Kapan ketemu daging? Ketemu daging Jumat, hari Jumat ketemu daging. Kadang utuh, sikoknya utuh 10, kadang cuma sepaha. Itu tadi kan, kadang antum bisa bayangkan. Yang lucunya ini ditunggu lamun ya nasi. Kata orang Yaman, laham. Biasanya kalau lamun ini dujat. Kapan keluar nasi dengan kurma? Antum bisa bayangkan? Antum pernah ngalami yang di sini, yang di pondok ini, makan nasi lauk kurma? Rehan, pernah antum dikasih Ustaz Sarif dafa nasi kurma? Belum pernah kan? Nasi kurma. Yang keluar lagi yang lebih parah lagi ya, ditunggu lamun ya kadang. Ini yang piket wong Somali. Kapan keluar nasi sama roti dua pentung, roti mana? Roti lah halal pula. Kalau yang ada duit dulu ya sudah. Matam, makan ke warung. Itu harus ditempuh apa? Bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Antum kalikan, kalau antum 5 tahun ya 5 tahun antum harus ngalami seperti itu tadi. Ya, paling pengen ado raso ini tadi. Antum beli cabai. Ya nak, beli cabai hijau dulu ya. Makan nasi lauk cabai, tapi betul-betul nikmat. Namanya kalau lapar tuh nikmat tuh lah ya. Nah, itu harus dialami bertahun-tahun. Jadi butuh duit, makanya tadi kiriman dari kampung tadi untuk menopang nutrisi. Supaya apa? Supaya maaf, jangan sampai BAB berdarah, jangan sampai sariawan. Anak balik dari Yaman itu berat badan 48 kilo, tinggi badan 175. Nah, bayangkan tuh, kurus sekali. Ya. Kalau lapar jangan ditanya, tidak hitungan hampir setiap malam. Kalau malam tuh anak udah males makan roti, karena balik belajar tuh jam 9 malam, kadang baru selesai dari masjid, kadang sampai ke tempat matbah namanya, makhbas tempat roti, dapat roti lah siso, alot pulo. Kalau antum sobek cak ini tadi keras, nah, itu butuh kiriman wong tua dari kampung tuh. Ya.
Kalau lagi tidak selera makan makanan pondok, yo bacalah. Kalau istilah kami dulu, zanjal roti, agak mesen di warung itu tadi. Kadang makan di warung, ya, sedikit banyak yang butuh. Intinya, cuman padahal sekolah tidaklah bayar tidak, makan gratis, masih butuh duit. Ini gambaran kecil. Ya, apalagi kalau memang di tempat-tempat yang lebih istimewa dalam artian ya, mungkin di Indonesia ini pondok-pondok yang memperhatikan makanan santri, kemudian memperhatikan fasilitas tempat tidur dan yang lainnya. Antum bisa bayangkan di Yaman tadi ya, tempat tinggal tidak bayar, tidak kasih duit asrama, tidak kasih duit pendaftaran, tidak kasih duit bulanan, tapi untuk tinggal bayarnya dengan negara. Kalau tidak antum bayar tiap bulan, repot. Tiap tahun duit izin tinggal itu repot baliknya, kayak bayar denda. Denda itu kalau zaman anak dulu 15.000 per hari, antum kali kan 360.000 per hari, kali 5 tahun sekian, udah lumayan banyak. Nah, dulu ya sudah, paling dapat duit kiriman untuk buku, untuk peralatan mandi, sama kebutuhan pribadi, pengen makan lah, itu tadi masih dibutuhkan ya. Di Yaman ndak muat di asrama ditampung. Di Yaman tuh dak kati ada istilah zaman anak dulu, dak kati ada istilah kuota tutup. Itu kan belajar kita di Indonesia, kuota 10 itu dak ya Pak aneh 20 itu belajar di Indonesia. Ndak muat di asrama, antum tahu kalau ndak muat di mana? Datanglah orang Indonesia. Waktu itu anak ingat kedatangan anak di Darul Hadis Fiyush, anak datang wong 15, itu yang penanggung jawab namanya mas'ul lah, kebingungan kemana naruhnya wong 15 ini, asrama penuh. Ya sudah, barangnya ditaruh baik di asrama, tidurnya di mana? Tidur di masjid ya. Antum jangan bayangkan tempat tidur di masjid Darul Hadis itu yang di Yaman, di Fiyush, ada dua lokasi, dua model pertama bagian depan masjid dengan bagian tertutup seperti ini. Nah, kemudian bagian belakang itu namanya dhahi, kita nyebutnya sarah, teras belakang itu cuman ada atap dari rangka baja, katik dinding. Kalau malam angin kencang, kalau badai debu masuk ke situ. Sampai ada kawan yang dulu selama di Yaman tidak pernah tidur di asrama, tapi tidurnya di situ. Asrama penuh. Kadang di musim-musim namanya ayyamul ijazah, hari-hari libur anak sekolah umum ya, harus pondok nerima tampungan orang-orang umum sekolah bikin belajar ke pondok. Penuh lah masjid ini tadi ya, halaman masjid itu terasnya penuh. Kalau udah penuh, tidur di mana? Tidur di bagian teras yang nggak kati lagi atap, penuh bulu. Ya sudah, di parkiran. Antum bayangkan, anak pernah ngalami tidurnya di lantai tanah, atap langit. Supaya jangan sampai antum kemasukan debu mulut, tutup dengan sarung kepalanya antum. Dinikmati. Ya. Ini gratis, belajar gratis. Ya, modelnya seperti itu. Anak kasih tahu bayar. Ya, sorohatan. Ya, kalau istilah orang Yaman, as-soroha roha, belajar gratis tuh seperti itu. Nah, cuma kalau antum pengen yang mungkin nyaman, ya mungkin kalau di luar negeri enaknya di Jamiah Islamiyah, tapi kan itu tes. Cari yang berbayar, masih banyak negara-negara lain yang berbayar. Ya, berbayar mungkin antum bisa sewa asrama segala macam. Nah, seperti itu. Intinya tidak lepas dari butuh biaya. Ya. Namun ketika antum tidak punya biaya, jangan jadikan halangan untuk antum patah semangat dari menuntut ilmu. Yang punya kemampuan biaya dalam menuntut ilmu, dia syukuri. Yang kurang mampu dalam biaya bukan penghalang. Kenapa? Karena pernah dialami oleh para ulama zaman dulu yang mereka tidak punya biaya dalam menuntut ilmu, tapi dengan kegigihan mereka bisa berhasil juga dalam menuntut ilmu. Jadi baliknya masing-masing ke antum dewe. Lihat di sini, Syu'bah mengatakan, man tolabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut, muflis, habis bekalnya. Laqad aflastu
Kata Syu'bah, sungguh aku telah bangkrut. Ya. Hatta bi'tu tosta ummi bisab'ati dananir. Sampai-sampai aku menjual tosta ummi. Tosta itu baskom. Kalau arti Indonesia yang baskom. Tapi mungkin ini wajan, entah wajan yang jak mana ya. Jelasnya harganya di sini 7 dinar. Dijual dengan 7 dinar. Baskom 7 dinar. 1 dinar 4,25 gram kali 7. Mungkin dandang besar kalau mungkin ya. Dandang antik mungkin, atau mungkin sepaketan anu tadi. Intinya dia pernah menjual dengan 7 dinar. Syu'bah ini tadi. Adakah yang diantum pernah terjual-jual Magicom punya Umi antum? Nasi belum ada, ya enggak? Bilang belum ada. Alhamdulillah, berarti kita ini lebih banyak rezekinya tadi ya. Mereka sampai ada yang kejual-jual baskom atau perabotan dapur. Zaman sekarang penuntut ilmu luar biasa, masya Allah. Yang belajar di Darul Hadits ini, ya, yang di sini itu untuk yang dewasa, untuk yang besarnya ini tadi, sedikit banyaknya ada pegangan duit. Untuk anak-anak yang ini tadi juga ada duit jajan dikasih orang tua kan. Rio, teman ada duit? Ada duit di tangan? Hah? Habis? Baru habis? Baru habis? Baru habis berarti kan. Kemudian wajaan Ahmad ibni Muhammad ibni Abdurrahman Abi Ja'far Al-Qasri, juga disebutkan kisah dari Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman, yaitu Abu Ja'far Al-Qasri. Wa kana faqihan min ahlil Qayrawan. Beliau adalah ahli fikih dari wilayah Qayrawan. Annahu kana yaqul, bahwasannya si Abu Ja'far Al-Qasri ini dulu pernah mengatakan, li arba'una sanah ma jaffa li qalamun. Aku ini selama 40 tahun tidak pernah kering tintaku, penaku tidak pernah kering. Selama 40 tahun dia belajar tidak pernah kering tinta. Wa kana rubbama ba'a ba'dha thiyabihi washtara bi thamanihi kitaban aw ruquqan linaskhi kitabin. Dan dulu dia terkadang ba'a ba'dha thiyabi, terkadang dia menjual sebagian bajunya. Washtara bi thamanihi kitaban, dan dia membeli kitab dengan hasil penjualan tadi. Au ruquqan, atau rukuk. Rukuk itu kertas yang terbuat dari kulit ya. Mereka kan dulu kan zaman dulu kadang nulisnya kan di kulit-kulit, atau rukuk namanya ya. Riqqah, kulit kering. Linaskhi kitabin, untuk menyalin kitab. Masya Allah ya. Kita lanjutkan sedikit lagi kisah Al-Imam Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini punya kitab bagus, namanya Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad, karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Nasihat untuk anaknya dia. Insya Allah mungkin nanti kalau selesai buku yang untuk anak-anak itu, nanti insya Allah masuk buku itu. Nah, buku itu bagus sekali. Ana baca, luar biasa nasihat yang indah dari Al-Imam Ibnul Jauzi kepada anaknya. Judulnya Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Wa qala Ibnul Jauzi wa huwa yusi waladahu. Ibnul Jauzi nasihati anaknya. Kata Ibnul Jauzi, wa'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku, anna abi kana musiron, bahwasannya bapakku, berarti siapa? Kakekmu nak, dulu adalah orang yang musir, orang yang lapang.
orang yang banyak harta. Musir itu lapang, banyak harta, sugi kalau bahasa kitanya. Wa khallafa ulufan minal mal, dia meninggalkan ribuan harta. Uluf itu ribuan, ribuan harta. Punya tanah kaplingan banyak, punya ruku banyak, punya kendaraan banyak, punya aset ya banyak. Wa kana abuka tiflan, dan ketika itu bapakmu masih kecil. Maksudnya siapa? Aku ini loh, kata Ibnu Jauzi, aku ini masih kecil gitu loh. Fa unfiqa alaihi min dzalikal mal ila an balagha. Lalu dia, yaitu bapakmu, unfiqa alaihi, dinafkahi, dibiayai dari harta tersebut sampai dia balik. Maksudnya kata Ibnu Jauzi ngomong ke anaknya, nah dulu kakek kau tuh wong berduit, nah bapak kau pas masih kecil dulu dibiayai dari harta kakek kau tadi, peninggalan kakek kau, sampai bapak kau ini balik. Walam yaro ba'da bulughi siwa daraini, dan dia bapakmu ketika dia balik tidak melihat apa-apa kecuali 2 bangunan saja. Kan habis biaya tadi kan, biaya dari kecil sampai dewasa. Setelah balik tidak tersisa kecuali 2 bangunan. Anggaplah 2 ruko ya, ruko lah kalau kios terlalu kecil, apalagi cuman kios apa namanya dari apa namanya kalau sekarang nih tempat Agus, Portakem, apalagi kalau dari Portakem ruko lah. Anggaplah Ibnu Jauzi ini sisa aset bapaknya tadi tinggal 2 ruko bagus di Sudirman. Kana yaskun wahidah, dulu dia, maksudnya bapaknya tadi, si Ibnu Jauzi menceritakan dia yaskun wahidah, menempatinya satu, wa ya'khudhu ujratal ukhra, dan yang satunya dia jadikan untuk ngambil upahan. Dalam arti maksudnya apa? Disewakan, sewa. Jadi kan punya 2 rumah tadi ya, 2 ruko, satu ditempati ya enggak, satu disewakan. Summa u'tiya nahwa 20 dinaron, kemudian bapakmu ini dikasih sekitar 20 dinar. Jadi kata Ibnu Jauzi, bapakmu tadi punya dapat peninggalan sisa setelah balik cuma punya 2 rumah, 2 bangunan, dan dikasih duit sebanyak 20 dinar. Wakilalahu, dikatakan kepada bapakmu, hadhi tarikah kulluha, inilah peninggalan bapakmu gitu loh. Jadi ketika Ibnu Jauzi balik dewasa dikasih 2 rumah, 2 bangunan, kemudian 20 dinar. Nah, kemudian dikatakan inilah peninggalan bapakmu wahai Ibnu Jauzi. Kata Ibnu Jauzi, fa akhadtu ad-dananir, lalu aku ambil dinar tersebut, washtaraitu biha kutuban min kutubil ilmi, lalu aku membeli kitab dari kitab-kitab ilmu. Wa bi'tu ad-darain, aku jual 2 ruko tadi, 2 bangunan tadi ya. Wa anfaqtu samanaha fi talabil ilmi, dan aku keluarkan biayanya dalam mencari ilmu. Habis duit 20 dinar beli buku, duit hasil penjualan 2 ruko untuk mondok ya enggak. Walam yabqali syai'un minal mal, kata Ibnu Jauzi, walam yabqa, dan tidak tersisa li bagiku, untukku, syai'un minal mal, sedikit dari harta tersebut, tidak tersisa sedikit pun dari harta tadi, habis galo. Nah, namun kata Ibnu Jauzi, dia nasihati anaknya pada poin terakhir, wa ma dzalla abuka fi talabid dunya ka dzulli ghairihi, namun nak, wa ma dzalla abuka, bapakmu ndak hina dalam mencari dunia seperti hinanya orang lain.
Bapakmu tidak pernah hina dalam mencari dunia seperti terhinakannya orang lain. Maksudnya apa? Dia mulia, ya. Orang lain kadang ada yang hina dalam mencari dunia. Wala kharaja yatuful buldan ka ghairihi minal wu'al. Dan juga bapakmu tidak pernah keluar keliling ke negeri-negeri seperti orang lain dari kalangan para pemberi nasihat untuk mencari dunia. Wala ra'a akabirul buldan riqa'ahu indahum yasta'tihim. Dan juga akabirul buldan, orang-orang hebat di negeri ini tidak pernah melihat riqa'ahu. Riqa' itu artinya kertas atau surat bapakmu di sisi mereka, yasta'tihim, untuk minta bantuan. Luar biasa. Ibnu Jauzi pesan ke anaknya, ya, katanya bapakmu tidak pernah dulu sampai menghinakan, minta bantuan. Wa umuruhu tajri ala sadad. Urusan bapakmu, urusan dia ini tadi, yaitu bapakmu, berjalan ngalir ala sadad, sesuai dengan kecukupan, ya, tercukupi, berjalan begitu saja, gitu loh. Ini perjuangan Imam Ibnu Jauzi, ya. Wa kana Muhammad Naim Al-Lakhanawi, dan dulu Muhammad Naim Al-Lakhanawi harisun ala jam'il kutub an-nafisah, semangat sekali untuk mengumpulkan buku-buku yang berharga. Hatta waroda annahu ba'a darahul lati kanat ala jisr faronki mahal. Sampai-sampai datang riwayat bahwasanya dia pernah menjual rumahnya dia yang ada di wilayah Jisr, di wilayah jembatan Faronki Mahal, wallahu alam nama tempat ini, tidak tahu di tempatnya di mana, ya. Yang jelas bukan di jembatan musim 4 itu, tidak tahu Jisr mana ini tadi, yang nama tempatnya Faronki Mahal, wallahu alam di wilayah mana, ya. Washtara bi thamaniha hasyiah at-Tahtawi ala Duril Mukhtar bi sittina rubiyah, dan dia membeli dengan hasil penjualan rumahnya tadi, membeli hasyiah at-Tahtawi ala Duril Mukhtar, membeli kitab judulnya hasyiah at-Tahtawi ala Duril Mukhtar senilai sittina rubiyah, 60 rupiah. Apa rupiah ini? Rupiah? Rupi. Oh, rupi, ya mungkin rupi. Kalau rupiah kan ada rupiah, bukan Indonesia ini tadi. Rupi, ya, 60 rupiah lah, ya. Ini perjuangan para ulama, ya ikhwan, yang bisa kita ambil faedah, ya. Bagaimana mereka menghabiskan biaya dalam menuntut ilmu, ya. Insya Allah adapun yang sisa-sisanya akan kita lanjutkan mungkin pada pertemuan berikutnya. Kalau buku ini selesai, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ana melanjutkan Umdatul Ahkam yang dulu di Al-Jihad, ada kemungkinan. Atau kemungkinan kedua, kita pakai kitab ini, keutamaan majelis ilmu dan peringatan dari majelis ahlul maksiat, ahlul bid'ah, dan ahlul ahwa. Ini buku ada 100 PCS, dibagikan gratis, ya, dibagikan gratis. Insya Allah mungkin entah ini atau ini, atau kalau ini selesai, entah ini atau Umdatul Ahkam yang dulu pernah dikaji di Al-Jihad, itu ya. Wallahu ta'ala nusab. Naktafi bihadzal qadar.